Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa untuk hari ini, di mana Tuhan menyatakan kuat dan kuasa-Mu yang sempurna bagi kami. Kembali kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, 24. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir, 26. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya, dan seterusnya. Ayat ini menyampaikan kepada kita betapa sesungguhnya hikmat itu yang berasal dari Allah itu ada bersama-sama dengan Allah. Dia menyampaikan keberadaan hikmat itu sendiri, bahwa dia ada sebelum segala sesuatu. Yang dimaksud ada sebelum segala sesuatu itu adalah permulaan itu ada bersama-sama sudah pada zaman purbakala. Bahkan hikmat itu bersama-sama dengan Allah pada waktu Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Artinya ketika Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan hikmat Allah itu sendiri. Ayat yang panjang yang kita baca adalah menunjukkan bahwa sesungguhnya hikmat itu tidak diciptakan. Tetapi hikmat itu adalah bersama-sama dengan Allah. Pada waktu dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Pada waktu dia menciptakan, memisahkan antara terang dan gelap. Pada waktu dia menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya kenapa Salomo menerangkan hal ini. Salomo menganggap betapa pentingnya hikmat yang berasal dari Allah itu di dalam rangka menyelaraskan, mensejahterakan, membuat kedamaian di muka bumi ini. Dan sebagai orang-orang percaya, hendaklah kita mengejar hal ini. Bahwa hikmat dari Allah merupakan satu-satunya jalan bagi kita untuk hidup di dalam rencana Allah. Karenanya menurut saya menjadi penting setiap gereja Tuhan harus menyadari hidup di dalam rencana Allah melalui hikmat Allah ini. Itu sebabnya setiap anak muda, setiap umat secara keseluruhan, biarkanlah kiranya hikmat dari Allah itu menyertai perjalanan hidup kita. Karena dengan hikmat
akan menangkal kesalahan-kesalahan yang membuat kita jatuh lebih jauh. Dengan hikmat kita bisa menata, kita bisa membawa diri kita ke dalam jalan kebenaran. Dengan hikmat Tuhan pula, sesungguhnya Dia sedang menuntun kita kepada hidup yang kekal. Karenanya begitu penting hikmat itu bagi dan di dalam perjalanan hidup manusia, maka Salomo terus menyampaikan bahwa hikmat dari Allah adalah merupakan satu-satunya jalan untuk menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memakai kita dengan segala hikmat-Nya untuk kita menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini untuk hidup takut di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.